وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال Zakatun nuqud al-dhahab wal-fiddah wal-warqin naqdi. Pada pagi hari ini kita masuk pada bahasan langsung ke materi terkait dengan objek zakat ya. Yaitu yang pertama zakatun nuqud. Zakat uang tunai ya, hanya memang dulu bentuknya adalah wal fiddah, yaitu emas dan perak, dan warqin naqdi, jadi uang kertas ya, al-warqin naqdi, uang kertas. Nah ini kan kalau dulu itu yang namanya nuqud memang wujudnya emas dan perak, yaitu dinar dan dirham ya. Dan kalau lihat dari sejarah memang Nabi Muhammad SAW pada masa itu menggunakan mata uang dinar dan dirham yang merupakan mata uang yang digunakan oleh bangsa Romawi ya. Jadi bangsa baik di barat maupun di timur itu memang menggunakan mata uang dinar dan dirham. Dapat Islam kemudian melanjutkannya ya sampai beberapa dinasti gitu ya. Pada masa Bani Umayyah masih, pada masa Bani Abbas juga masih, kemudian Fatimiyah di Mesir masih, Ayyubiyah di Mesir masih ya, menggunakan mata uang itu. Adapun mata uang kertas itu kan baru mulai dipakai setelah Perang Dunia ke-1 ya. Jadi Turki Utsmani masih pakai emas, perak, dinar, dirham ya. Mulai setelah Perang Dunia ke-1 selesai, di mana Barat itu memenangi pertempuran sehingga berubah gitu ya, penggunaannya menjadi uang ya kertas gitu ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana zakat terkait dengan emas dan perak ini. Ittafaqal fuqaha'u ala wujubi zakati bin nuqudi ya. Jadi para ulama fikih bersepakat tentang wajibnya mengeluarkan zakat bin nuqud ya, yaitu pada nuqud emas atau perak. Sawa'un akanat sabaika ammadrubatan am'aniyatan, baik nuqud tadi berbentuk sabaik, lempengan ya, batangan sabaik. Kalau sekarang batangan, kalau dulu kan lempengan au madrubah, atau sudah dibentuk ya, sudah dibentuk. Am'aniyah, atau bentuknya peralatan rumah tangga. Aniyah, umpamanya ada ada gelas dari emas, dari perak ya, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah ini berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma ya, tentang kewajiban zakat secara mutlak. Adapun emas, perak, perhiasan itu kan tidak masuk ya, tidak masuk dalam jenis barang yang wajib dizakatkan. Jadi kalau umpamanya bapak atau ibu punya emas perhiasan yang memang dipakai ya, bukan invest tapi dipakai, nanti pada jumlah tertentu itu
walaupun sudah sampai nisab, ya nggak usah dikeluarkan zakatnya. Ya, tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Kecuali kalau emas tersebut ya adalah emas yang memang untuk investasi, walaupun dia bentuknya perhiasan, tapi kalau kita memang untuk investasi, ya disimpan gitu, satu saat dijual, nah ini kan namanya emas yang bukan emas digunakan, ya sebagai perhiasan, tapi itu simpanan, nah, itu wajib keluar zakatnya. Ya. Tapi bisa jadi ya emas perhiasan itu wajib zakat keluarkan zakatnya kalau dia itu jumlahnya, nah ini enggak agak mustahil tapi di batasan fikih, jumlahnya itu sampai 200 miskol, sekitar 850 gram. Orang pakai perhiasan sampai 850 gram gitu ya. Namanya kan israf ini. Karena israf ya artinya berlebihan, maka terkena zakat gitu. Mungkin ya, entah orang mana gitu ya pakai emas gitu. Sini gelang, gelang kaki, gelang tangan, ya, kaki kanan gitu ya. Cincin, kemudian rantai, ya, iwang juga gitu. Dijumlahkan sampai berapa? 850 gram. Nah itu namanya udah israf ya, maka menurut ulama fikih itu wajib zakat. Atau orang laki pakai emas, ya, orang laki pakai emas ya, sampai pada batas nisabnya. Ya. Kalau untuk perhiasan, umpamanya kalungnya, ya, kalungnya sampai pada nisabnya, nanti kita berapa nisabnya, ya, itu walaupun itu adalah emas perhiasan, tapi karena yang pakai laki-laki, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Laki-laki haram pakai emas, ya kan? Gak boleh laki pakai emas. Gitu. Maka ketika ada laki-laki pakai emas, lalu jumlahnya sudah sampai pada nisabnya, ya, nanti udah 1 tahun, ya harus bayar zakatnya. Ya. Sekarang kita lihat nisabul wal miqdar wajib biha. Nisab ya batas minimal dan kadar wajib pada emas dan perak. Fikih sering membahasakan nisab emas itu isruna mithqalan, 20 mithqal. Kalau mithqal beda ya. Mithqal itu kalau telepon nggak dijawab. Mithqal, gitu kan ya. Di bahasa Arab mithqal, ukuran berat. Jadi ukuran berat emas yang sudah wajib untuk dizakatkan, artinya dikeluarkan zakatnya itu 20 mithqal. Ya. Jadi macam-macam ini di kitab ini menggunakan perimbangan dengan lira emas Utsmaniyah, ya. Kemudian lira emas Prancis. Kemudian juga ada perbandingan lira Inggris gitu. Nah ini Dr. Wahba Az-Zuhairi dia mengambil ikhtiar berapa nisab emas itu yang wajib dizakatkan. Dia atau beliau mengatakan yang paling aman 85 gram. Jadi kalau 85 gram itu kita punya simpanan, baik simpanan dalam bentuk batangan atau sudah madrubah, sudah dibentuk begitu, ya, itu kita investasikan, kita simpan untuk persediaan di masa yang akan datang. Nah jumlah sebesar itu sudah harus dikeluarkan zakatnya. Itu beliau ini sangat hati-hati, walaupun memang beda-beda pendapat itu. Ya. Ada yang mengatakan 100 gram, ada yang mengatakan 91/23/25 gram, gitu ya. Ada yang bilang 90, gitu. Nah ini untuk menjaga kehati-hatian, Prof. Wahba ambil yang terendah, gitu. Ambil terendah, berarti 85 gram itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya, gitu ya. Kalau sudah 1 tahun.
termasuk yang paling, ya termasuk yang agak aman ya emas gitu kan ya, karena dia nilainya biasanya bertahan gitu, bertahan. Daripada orang umpamanya invest bentuknya tunai, itu nilai uang rupiah kan fluktuatif ya, kadang dia itu turun, ya kadang naik, walaupun lebih sering turun ya. Nah kalau emas kan lebih aman gitu ya. Makanya kalau kita punya cadangan emas sudah mencapai ukuran 85 gram, maka itu berarti sudah harus dikeluarkan zakatnya kalau disimpan sudah 1 tahun. Dan ingat, 1 tahun ini adalah 1 tahun Komariah, bukan Syamsiah. Artinya apa? Kalau sekarang pakai hitungan kalender Hijriah, bukan kalender Miladiah gitu. Bukan Januari Februari ya, tapi dari Muharram dan seterusnya ya, sampai Zulhijjah. Jadi hitungnya dari situ ya, bukan dari kalender yang kita pakai di sini. Kemudian kalau perak berapa? Perak itu nisabnya adalah 200 dirham. Kemudian banyak beda pendapat. Ada yang mengatakan 700 gram, ada yang mengatakan 642 gram. Kemudian pengarang kitab ini mencari yang ikhtiar 595 gram. Ya, jadi kalau kita sudah punya perak, baik itu perhiasan yang kita memang simpen atau lempengan atau batang yang disimpan, atau kita punya peralatan rumah tangga yang dari perak, ya. Lalu sudah mencapai berarti segitu 595 gram, maka sudah harus dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Nah, berapa persen gitu kan ya? Berapa persen? Ini sepakat semua bahwa zakatnya emas dan perak itu adalah 2,5%. Ya, 2,5%. Ya, berarti kalau sekarang harga emas 1 juta, berarti 85 juta ya, dikalikan 2,5%-nya. Bahkan begitu. Nah ini hal yang sebetulnya sesuatu yang memang lumrah ya, artinya memang harus dikeluarkan zakatnya karena Al-Quran dan Sunnah Rasul serta ijma ulama sudah menyatakan hal seperti itu. Ya, jadi harus dikeluarkan. Kalau lihat hadisnya di sini, idza kana laka mi'atai dirhamin ya wa hal 'alaiha al-haul wa fiha khamsatu darahim. Jadi apabila engkau mempunyai simpanan 200 dirham ya dan sudah mencapai 1 tahun, maka dikeluarkan zakat 5 dirham. Ini kalau pakai ukuran begitu. Jadi 200 dirham zakatnya adalah 5 dirham. Dan kalau di bawah itu ya berarti tidak, kan ya. Walaysa 'alaika syai'un yakni bil dhahabi hatta yakuna laka isruna dinar. Engkau tidak wajib membayar zakat pada emas sehingga mencapai jumlah minimalnya 20 dinar. Fa idza kanat laka isruna dinar, apabila engkau miliki emas 20 dinar, wahala 'alaiha haul dan sudah mencapai 1 tahun, fabiha nisfu dinari, maka zakatnya setengah dinar. Ini kan sudah tidak dipakai kan? Dinar itu sudah tidak dipakai ya. Artinya dalam sistem ekonomi Islam ini ya tidak dipakai. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih ya dalam mazhab Syafi'i ya dihitung saja terus saja. Kalau kita punya umpamanya 10
90 gram, ya 2,5 kali 90. Ya. Kalau kita punya 100 gram, 2,5 kali 100 dan seterusnya, gitu ya. Walaupun memang ada pendapat yang lain di luar mazhab Imam Syafi'i yang lebihnya itu gak dihitung, kecuali sudah sampai angka 40, ya. Itu tapi kita nggak pakai itu. Yang jelas dalam mazhab yang kita ikuti, ya, itu berapapun kalau sudah di atas 85 gram, ya sudah dihitung 86, 87, ya, itu dihitung. Nanti beda dengan binatang kan. Kalau kita kan bukan peternak, kalau binatang nggak begitu. Binatang itu ada besok sekian, nanti udah lebih 1, lebih 2 belum kena, hitungnya udah sekian. Nanti pada angka yang ditetapkan baru kena yang kedua. Tapi kalau terkait dengan emas dan perak, ya, pokoknya kalau sudah pada 85 gram untuk emas dan 590 pada perak, itu ke atasnya ya udah dihitung terus, ya, dihitung terus. Ya, kemudian itu sudah ya kita bahas itu mengenai zakat emas dan perak. Nah sekarang terkait dengan uang, ya, uang gimana uang? Karena sekarang ini kita tidak lagi menggunakan emas dan perak sebagai mata uang. Ya, kalau dinar itu emas, uang dinar itu emas, uang dirham perak. Ya. Mungkin belum lihat kali ya, bukan lihat belum wujud ya. Tapi yang jelas memang emas menurut saya ketika melihat di Museum Budaya Islam di Kairo itu memang logam emas, memang emas murni. Jadi mata uang yang dipakai dulu itu begitu. Jadi nilainya itu dia nilainya tetap saja gitu, karena memang bergantung pada perkembangan dari emas. Nah kalau sekarang kan emas hanya sebagai jaminan di bank, ya, bank sentral itu menyimpan cadangan emas untuk beredar uang kertas yang kita pakai. Ini kan sesuatu yang baru, ya. Nah, bagaimana untuk mengeluarkan zakatnya? Ya sama saja. Kalau uang yang kita miliki sudah mencapai hitungan sama dengan 85 gram emas dan sudah 1 tahun, berarti harus dikeluarkan zakatnya. Ya, dikeluarkan zakatnya itu, jadi umpamanya ya. Kalau 85 kan apa? 85 gram, 85 juta lah gitu ya. Kita ambil yang bulat saja umpamanya. 1 gram itu kadang kita ambil yang 24 karat, bukan yang di bawahnya. Jadi 85 juta. Nah, ketika kita punya uang simpanan di bank, ya, atau dimanapun gitu, 85 juta udah mengendap 1 tahun, berarti sudah harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ini yang lagi-lagi saya katakan mulai terasa berat, ya, mulai terasa berat. Gitu. Itu baru 85 juta. Kalau punya simpanannya 500 juta, punya simpanan 1 M, ya, punya simpanan 2 M. Gitu. Nah ini kan sudah mulai besar. Kalau 2,5% kali 1 M, gitu kan, ya, itu kan besar. Nah termasuk dalam mazhab Syafi'i piutang itu harus diperhitungkan. Jadi kita ini, gitu ya, umpamanya ada orang yang meminjam uang pada kita, berapa? Uang yang dipinjam umpamanya 100 juta, gitu kan ya. Nah itu belum juga dikembalikan. Nah dalam mazhab Imam Syafi'i piutang itu harus dihitung dalam zakat. Ya, makanya kalau kita pinjam uang, ya hati-hati juga berapa. Karena itu harus zakatkan. Ya, ketika yang punya uang itu, umpamanya menghitung 1 tahun, dia punya dana 200 juta, lalu ada hutang atau piutang kalau lain itu 50 juta, harus ditambahkan 200 juta tambah 50 juta, dibayar zakatnya. Ya. Ini kita bicara pendapat dari Syafi'iyah ya, saya nggak mau mana-mana gitu ya.
Jadi tolong hati-hati kalau kita meminjam uang pada orang lain, harus ingat bahwa uang tersebut oleh yang punya itu akan dihitung sebagai zakat. Ya, ketika dia punya uang yang dia punya di tangan dia itu ada 200 juta, di tangan orang lain ada 100 juta, itu tetap harus dihitung. Harus dihitung menjadi harta kekayaan kita. Ya, kalau memang sudah mengendap 1 tahun. Kemudian yang berkaitan dengan sedikit menyimpang ini, kan hampir-hampir mirip nanti terkait dengan saham, ya saham. Gimana saham ini menghitungnya? Apakah dia kena zakat? Ya kena zakat saham itu. Ya, kita beli saham di bursa efek. Gitu ya. Nah itu berapa yang kita miliki? Nanti pada saat 1 tahun itu saham nilai berapa? Jadi bukan di saat kita membeli, tapi itu dihitung ketika sudah 1 tahun. Nah di saat itu kita lihat di bursa efek, ya berapa nilai saham per lembar. Kita punya berapa lembar? Kita punya 1 juta lembar, ya dikalikan harga yang saat itu. Nah ini nanti berapa keuntungan kita kalau kita menjual saham tersebut, gitu kan ya? Itu harus dihitung semua. Ya, jadi ini harus dihitung. Ini kalau udah lebih jauh ya, kita orang-orang yang punya uang banyak kan begitu. Ya. Tapi kalau obligasi haram, obligasi haram. Kenapa haram? Karena dia itu obligasi jelas ribawi. Sangat riba. Kenapa? Ketika negara umpamanya berhutang pada kita, itu kan ada surat, namanya surat obligasi, ya. Di situ kan tertera berapa nilainya untuk berapa tahun. Nanti kan ketika akan diganti, itu kan akan ada bunganya, ya. Berapa persen itu bunga satu bulan atau 1 tahun berapa? Itu dihitung. Walaupun itu haram, menurut fatwa itu tetap wajib dibayar zakatnya. Tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun memang itu menurut beliau ini tidak boleh obligasi. Karena kalau tidak boleh, karena dia itu sudah ada perjanjian di awal bahwa dalam 1 tahun bunganya sekian. Ya, ini kan namanya kertas utang negara, obligasi. Oke. Kemudian terkait dengan zakat tijarah, ya, atau zakatul urud. Ini yang bisa kita sangat mungkin mengalaminya nih, para pedagang, gitu kan ya, para pedagang. Cuma dengan catatan begini, kalau zakat tijarah itu, ya, kita membeli barang, memang itu kita niatkan untuk diperjualbelikan, ya. Kita untuk diperjualbelikan, maka nanti kena zakat tijarah. Tapi kalau kita membeli barang tidak ada tujuan untuk memperjualbelikan, itu nggak kena zakat, ya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i begini, umpamanya saya beli barang, ya, saya beli barang, gitu. Kemudian barang itu saya timbun, ya kita, ya, saya timbun di barang. Berapa lama? Untuk 1 tahun saya timbun, nunggu harga naik. Misalnya, saya timbun barang ini selama 1 tahun. Dalam mazhab Syafi'i nggak wajib zakat. Ya, 2 tahun nggak wajib zakat. Kalau wajib zakatnya ketika barang tersebut sudah dijual. Ya, ketika barang yang kita timbun tersebut sudah dijual, maka di situ dihitung zakatnya. Ini hanya pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan itu enggak wajib bayar zakat, ya, untuk barang dagangan yang ditimbun. Tapi kalau yang diputar, ya, di perputaran itu, nah ini perputaran ini, ya, itu harus dihitung, ya. Harga berapa dihitung, bukan harga belinya, harga di saat 1 tahun
begini, kita mulai usaha di bulan Muharram, gitu ya. Muharram kita buka usaha, kemudian perjalanan sampai bulan Zulhijjah terakhir tuh. Zulhijjah berakhir, setahun kan? Nah itu dihitung itu semua barang yang ada pada kita itu akan dihitung. Nah, berapa nilainya? Bukan dulu ketika kita beli, dulu barangnya berapa? Modalnya umpamanya kita beli 10.000, ya. Tapi kemudian ketika 1 tahun kemudian harga udah berubah, harga barang tersebut udah 11.000, maka yang kita itu dari 11.000 itu, ya. Adapun yang terkait dengan toko yang kita punya, lemari-lemari yang kita punya untuk penempatan barang itu tidak terkena zakat. Tidak terkena zakat. Maka di sini apa? Kalau kita punya satu perusahaan, ada mobil-mobil yang kita gunakan untuk operasional, itu tidak terkena zakat. Ya. Pabrik tidak terkena zakat. Ya. Jadi ini mesti dipertegas gitu ya. Jadi yang terkena mana? Ya kalau kita memang punya usaha di bidang perdagangan barang, yaitu perputaran barang yang dibayarkan zakatnya, yang dibayarkan zakatnya itu, gitu, ya. Jadi kendaraan operasional, kemudian mesin, ya mesin yang kita gunakan, lalu pabrik yang kita gunakan, gedung-gedung itu enggak, ya. Jadi kalau kita punya konveksi gitu, ya mesin-mesin ada berapa? Ada berapa? 100 mesin atau 20 mesin atau 10 mesin, itu dari itu, ya. Jadi yang itu yang produknya aja, ya. Berapa produknya? Ya. Maka saya dikatakan yang paling gampang itu ketika kita punya warung lontong, ya warung lontong itu kan barangnya aneka ragam tuh, ya harus dihitung, ya. Kalau kita sudah berputar berdagang ada 1 tahun, itu mesti dihitung. Jadi ini kopi saset ada berapa semua, ya. Pada satu berputar tuh kita mulai usaha pada bulan apa? Pada bulan Haram, di akhir bulan Zulhijjah itu mesti dihitung semuanya. Ya, jadi ini berapa semuanya tuh, gula atau berapa, semua dihitung, dijumlahkan, harganya berapa semuanya. Lalu kalau sampai besoknya sudah 85 juta nilainya, berarti berapa zakatnya? Kan males ya, males menghitung lagi itu. Karena saya pernah cerita di sini dulu, saya ingat betul itu. Dulu kan saya juga dagang di Barat itu begitu, ya, dagang yang kecil-kecil gitu ya, kayak lokasi itu yang paling rambukan kan ada satu, ya ada macam lah gitu ya, itu nggak bisa, ya. Jika kita 1 tahun karena itu saya pakainya Ramadan, maka itu satu-satu semua dikalikan berapa rupiah semuanya, sampai besoknya keluarkan 5%. Oke. Nah kemudian terkait dengan tasawuf, ya, pendistribusian zakat itu, Imam Syafi'i memang beliau satu-satunya yang paling ketat. Kenapa? Beliau itu mengatakan 8 asnaf yang ada di At-Taubah ayat 60 itu, ya, itu mesti dibagi semua. Jadi kalau ada umpamanya harta berapa? Zakat kita umpamanya 100 juta. Nah itu dibagi ke 8 asnaf tadi. Nanti baru lihat perimbangannya. Yang paling besar yang mana, gitu kan ya, gitu. Yang lain enggak ya, dapat yang lain enggak? Yang lain itu tidak begitu, ya. Saya tidak boleh menjawab, tapi jelas di mata yang lain satu masih boleh. Umpamanya saya punya zakat, saya hanya serahkan kepada fuqara saya. Ya. Tapi madzhab Syafi'i nggak bisa, dia harus dibagi 8, karena beliau mengatakan di situ apa? Lamnya lil milik, ya, lil milik itu. Jadi lil fuqara wal masakin itu lilnya itu adalah lil milki, maka semuanya, ya, nggak bisa satu-satu. Oke. Tidak hanya itu,
asnaf 3 orang, fuqara 3 orang minimal, masakin 3 orang, ya, ini 3 orang minimal gitu, ya. Tapi kemudian ada ashab yaitu Imam Ghazali kalau tidak salah, dia mengatakan dua asnaf saja. Kenapa? Dia bilang agak sulit kalau 8-8-nya. Maka dia mengatakan kalau Imam Ghazali berapa dari Syafi'iyah? 2 udah boleh. Ya, gitu. Oke. Kemudian yang lain ini fuqara, masakin, ya. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi, ya. Gitu ya. Sampai apa? Sampai fisabilillah, itu 8 itu. Ya. Imam Syafi'i ketat ini di sini. Apa artinya? Termasuk atau tidak? Ya. Jadi yang 8 ini adalah orang yang memang ada di lingkungan, orang yang ada di lingkungan tempat dikeluarkan zakat. Jadi kalau di sini, ya, di al-jihad gitu ya, al-jihad pengelolaannya, maka peruntukannya adalah untuk orang-orang di sekitar al-jihad, gitu. Ya, saya hanya bicara masalah Imam Syafi'i, ya, karena di Imam Malik boleh dikeluarkan dari daerah. Kecuali kalau di lingkungan sekitar dikeluarkan zakat, itu adalah orang-orang yang memang mustahikin, ini sudah cukup, ya, sudah dianggap cukup, maka ini boleh dikeluarkan tasarrufnya keluar dari daerah itu. Ya. Ini karena masalah hukum, jadi saya harus agak tegas dan begini, ya. Karena kita mengikuti paham Imam Syafi'i, maka saya ulangi bahwa untuk tasarrufnya itu, tasarrufan pendistribusian zakat, baik itu zakat mal, zakat tijarah atau zakat fitrah, maka yang diutamakan adalah yang ada di sekitarnya. Bila di sini sudah dianggap cukup, ya, maka itu baru boleh dikeluarkan ke daerah lain. Ini tidak menyeberang ke mazhab yang lain, ya. Jadi hanya di seputar mazhab Imam Syafi'i. Kemudian orang-orang yang memang tidak berhak, bukan mustahikin, ini tidak dibolehkan untuk diberikan. Ya. Kalau amil itu walaupun dia orang kaya, tetap dia dapat bagian. Amil, kalau amil. Jadi amil itu walaupun dia orang kaya, tapi kalau dia amil, ya, amil zakat, maka dia punya hak untuk mendapatkan zakat. Jadi jangan bilang, oh, itu kan orang kaya, gitu ya. Tapi dia lupa bahwa di situ dia sebagai apa? Amil, ya, sebagai amil. Ini sebagai upah atas jerih payahnya mengumpulkan harta zakat, gitu ya, seperti itu. Saya kira ini, ya, untuk apa namanya, untuk pagi hari ini, ya, terkait dengan zakat emas, perak, kemudian zakat yang terkait dengan mal, uang kita, dan zakat tijarah, ya. Yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi, ya. Memang sekali saya katakan ini wilayah
berarti orang tua itu adalah berada di bawah tanggungan anak. Ya, artinya apa? Orang tua dia tidak pantas diberikan zakat, tapi dia harus dibantu dalam bentuk infak. Jadi jangan pernah memberikan zakat kepada orang tua. Kenapa? Karena dia itu berada di bawah tanggungan kita. Ya. Oke. Kalau kepada kakak boleh, kakak, adik boleh. Kita kan, oh ini kakak saya orangnya nggak mampu nih, orang sakit, kita berikan. Di situ yang paling pertama, lingkar pertama. Karena lingkar pertama ada dua hal. Yang pertama dia itu adalah kerabat, yang kedua menyambung silaturahim. Kalau yang bukan kerabat hanya satu, silaturahim aja yang dapat dengan zakat, kita lihat. Bagaimana kalau istri menyerahkan zakatnya pada suami atau kepada anaknya? Boleh nggak? Istri nih, ya, kan istrinya pengusaha gitu ya, suaminya nganggur gitu pekerjaan. Boleh nggak istrinya kan tahu zakatnya besar ya, sekian, diserahkan ke suami atau ke anak? Dalam badan sapi boleh. Kenapa? Karena istri tidak punya tanggung jawab memberikan apa-apa kepada suami. Tapi kalau sebaliknya nggak boleh. Suami ngasih zakat pada istri, nggak boleh. Karena istri itu ada di bawah tanggungan suami masalah apa-apanya, gitu ya. Sama, istri tidak bertanggung jawab atau nggak wajib untuk menafkahi anak. Istri nggak wajib. Ya. Maka kalau istri kita kerja, uangnya uang istri. Oh, uang istri itu, istri kita beda nih. Uang istri. Ya. Tapi kalau kita kerja, yang laki suami, kita kerja hasilnya uang istri, uang anak. Ya kan? Iya, uang orang tua juga. Gitu. Ya. Jadi gitu ya. Jadi kalau bapak orang tua, ya kakek itu nggak boleh. Atas bawah boleh. Tapi kalau kakak boleh.